Halo guys, good morning, good evening, good night. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan, dokodemo, minasan, sumo genki de arimasu you ni. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali dengan aku Safira, kembali ke konten aku Asik Lovir, yaitu Asik Love bedah buku bareng Safir. Agak narsis ya guys, gak apa-apa ya. Asik Lovir. Nah, dalam ke episode kedua ini, kali ini aku mau bedah buku yaitu Drug Information Handbook edisi ke-17. Ini aku baru dapat dan baru belajar ini pas aku ambil apoteker ya guys. Jadi aku tahu ini dari S1 tapi aku nggak pernah punya bukunya gitu. Jadi kayak dosen aku sering banget kayak bilang baca DIH, baca DIH, baca DIH, tapi kayak aku nggak punya bukunya. Terus kayak dari kalau nyari di Google tuh PDF-nya tuh nggak jelas ya guys. Jadi kayak aku kurang pakai ini pas S1. Terus pas aku masuk apoteker, karena aku beda kampus tuh, terus di kampus aku yang apoteker ini dikasih filenya. Nanti kalau misalnya aku bisa, aku bakal taruh di YouTube ya guys. Gitu. Biar teman-teman juga bisa belajar pakai ini gitu. Oke, jadi tujuannya hari ini aku bakal ngejelasin gimana cara pakai DIH ini gitu ya. Contohnya aja. Misalnya kita mau pakai obat apa ya? Oh, ini kan daftar obatnya guys. Lupa harus jelasin. Ini kan daftar obatnya, kita pilih daftar obatnya. Ini tuh daftar obat nama sesuai farmakope ya guys biasanya nih. Jadi misalnya kalau kita kan taunya paracetamol gitu. Paracetamol tuh kalau di FI di farmakope itu namanya acetaminophen. Nah, jadi kalau misalnya mau nyari paracetamol mana sih? Acetaminophen ya guys namanya nih, acetaminophen. Terus aku mau contohnya apa ya? Yang C aja deh. Apa ya? Oh ini misalnya Cefixime. Cefixime ini kan antibiotik ya guys. Kita klik dulu obat yang pengen kita lihat. Nah ini di sini jump to file ini Aisyah. sorry. Nah ini tuh daftar subbab yang ada di DIH tentang obat Cefixime ini guys. Jadi yang poin-poin yang penting aja ya aku jelasin. Nah ini biasanya ini label indication. Oh iya, DIH ini bisa buat pelajaran apa aja kak? Itu penting ya. DIH ini bisa buat semuanya guys. Kayak semua kehidupan farmasi kalian bisa digunakan dengan DIH ini. Contoh farmasetika. Farmasetika itu kan pasti ada lembar kerja suruh ngisi kayak apa ini namanya? Label indication. Indikasi dari obat itu apa? Terus kayak efek sampingnya apa? Terus apa lagi contoh lainnya? Itu kan, nah itu bisa dicari di sini. Terus misalnya kalian dapat materi farmakoterapi misalnya, mau ngeliat dosis obatnya tuh udah sesuai belum sih yang dikasih ke pasien. Nah ini juga bisa lihat guys, dosisnya berapa. Ini ada yang buat dewasa, buat anak berapa, dan lain-lain. Terus misalnya kalian mau dapat pelayanan farmasian gitu ya, aku dapat S1 dulu ada pelayanan farmasian kayak ngecek resep gitu, udah sesuai atau belum dosisnya, itu juga bisa pakai ini guys. Jadi ini bisa buat seluruh kehidupan kalian yang berhubungan dengan obat itu, ini bisa guys, oke? Oke, kita yang pertama, kita label indication. Label indication itu artinya kayak indikasi dari obat ini tuh apa gitu. Ini kan tadi contohnya kan Cefixime. Cefixime itu kan antibiotik ya guys. Nah ini kayak indication treatment of urinary tract infection, otitis media, bla 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 bla. Intinya dia bisa mengobati infeksi ini, dan ini gitu. Nah terus kita bisa lihat lagi. Ini sebenarnya bisa di scroll sih guys. Tapi kalau mau cepet sih diklik ini aja. Ini kan. Terus abis itu yang penting lagi biasanya ini. Adverse reaction. Adverse reaction tuh bahasa Indonesianya efek samping ya. Nah ini efek sampingnya tuh. Dia udah ngasih persen gitu loh guys. Lebih dari 10% itu kalau orang pakai Cefixime itu mengalami masalah GI. GI itu pencernaan, contohnya itu diarrhea. Diarrhea itu diare ya. Terus kayak 2-10% itu menyebabkan nyeri perut, nausea, dyspepnia gitu. Kurang dari 2% itu mengalami acute renal failure atau AKI ya. Itu. Ini ada demam dan lain-lain. Nah, ini bisa ditulis guys di lembar kerja kalian. Terus juga dia bisa ngejelasin nih, drug interaction, interaksinya sama obat apa. Oh, dia interaksinya sama vaksin tivoid. Nah, ini nyebabinnya apa? Dijelasin. Ini ada list D, consider therapy modification. Dia ada rekomendasinya juga, pertimbangkan ganti terapi gitu.
Terus dia juga ada dosis ya guys, yang paling penting itu. Dosis. Nah ini ada dosage form sama dosis for ini gitu. Kalau dosage form itu kan berarti artinya kayak dosis yang tersedia gitu kan. Di pasaran tuh apa aja gitu. Ini. Dia dosisnya tersedia 100 mg per 5 ml, sedianya ada 50 ml, 75 ml, 100 ml gitu. Terus ada juga yang kayak 400 ml tablet oral gitu. Terus ini ada yang suspensi, sediaannya ini gitu. Oke. Itu ya guys. Terus sekarang dosis yang penggunaan. Nah, ini dosis penggunaan. Jadi kayak kalau tadi dosis yang tersedia obatnya, kalau ini dosis yang dipakai buat pasien gitu ya guys, berdasarkan pasien. Ini ada dosis adult, dosis dewasa. Terus ada kalau di sini malah kalau misalnya infeksi biasa, biasanya 400 mg per hari terbagi dalam 12 sampai 24 jam. Atau bahasa akunya ya, bahasa mudanya 200 mg 2 kali sehari gitu guys. Nah, kalau misalnya infeksinya penyebabnya ini, berarti treatmentnya untuk 10 hari. Kalau dia sakitnya tifoid, nih ada dosisnya nih 20 sampai 30 mg per kilogram berat badan. Berarti ini dosis ini dikali berat badan dalam dosis terbagi 2 selama 7 sampai 14 hari. Nah, kayak gini guys yang diperluin kan buat ngerjain kalau misalnya farmakoterapi atau apapun ya guys yang kalian butuhkan dalam hidup di kefarmasian ini. Terus ada juga kalau misalnya penyakitnya, ini anak nih. Anak, kalau misalnya sampai 6 bulan berarti 8 mg per kilo per hari terbagi dalam 12 sampai 14 jam. Terus kalau misalnya dia lebih dari 50 kilo atau lebih dari 12 tahun, berarti ngikutin dosis dewasa. Dosis dewasanya mana? Ini. Oke, gitu. Terus ada juga nih, misalnya Cefixi mau dikasih ke pasien yang tapi sakit ginjal gitu. Gangguan ginjal, gimana nih Kak Fir? Nah ini kita lihat dari CLCR itu clearance kreatinin ya. Kalau misalnya 21 sampai 60 ml per menit, berarti dikasihnya tuh 75% dari standar dosis. Tadi standar dosisnya kan 400 ml. Nah, 400 ml tapi kan dia kayak terbagi kan 2 kali minum, berarti 200. 75% kali 200. Nah, itu berarti dosisnya dikasih. Kalau misalnya CLCR-nya pasien segitu. Kalau kurang dari 20 gimana? Dikasihnya 50%. Nah, ini tuh penting guys, karena setiap kita ngerjain apapun di dalam farmasi itu kan kita butuh sumber ya. Kita butuh dasar gitu. Kita nggak bisa ngomong kayak rekomendasinya ini, tapi dasarnya apa? Nggak ada. Oh, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau rekomendasi, misalnya pasiennya clearance kreatininnya dia sakit ginjal, terus dia dikasih cefixime di resep itu. Terus kurang dari 20 mili CLCR-nya. Oh, kita rekomendasi, terus misalnya sama dokter di resep masih kayak dosis standar 200 mg misalnya. Nah, berarti kan ada masalah tuh. Kita rekomendasi, misalnya rekomendasi pemberian cefixime 50% dari dosis standar dalam kurung DIH tahun edisi 17 tahun berapa gitu dalam kurung. Jadi kita punya dasar untuk menjelaskannya gitu. Terus, ini ada juga nih, administrasinya itu kalau bisa with or without food, berarti bisa tanpa atau bisa dengan makanan gitu. Gitu ya guys. Ini adverse drug reaction-nya gitu. Kurang lebih gitu sih guys, cara pakainya. Tapi ini sangatlah berguna ya. Oh iya, sama di dosis ini guys, biasanya itu yang paling penting nih kayak ini nih. Maksimum 400 mg. Dosis maksimum ini biasanya dipakai juga buat analisis semua sih. Farmakoterapi, ya farmasetika gitu. Biasanya kayak misalnya pasiennya itu di resep ya, misalnya dulu aku pernah dapat cefixime, terus dia itu 200 mg dosisnya benar ya. Tapi kan maksimal 2 sampai 1 jam. 2 kali sampai 1 kali sehari per hari kan. Tapi di resep itu aku pernah dapat dia 200 mg 3 kali sehari. Kan berarti salah tuh guys. Nah, itu bisa berpengaruh juga tuh. Jadi ini kan kayak ada dosis maksimalnya berapa, jadi kita tahu kalau misalnya pasiennya boleh nggak ya diminum frekuensinya 3 kali sehari atau maksimal 1 kali sehari atau 7 kali sehari gitu. Terus paling mudah PCT ya contohnya, contoh lainnya. Udah 9 menit nih. Terus ada misalnya ini kita masuk ke acetaminophen. Acetaminophen itu nama lain dari paracetamol. Mungkin teman-teman yang dari SMK udah tahu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nonton dari teman-teman SMA kayak gua dulu,
yang nggak tahu apa-apa tentang farmasinya guys. Acetaminophen itu nama lain dari paracetamol. Jadi kalau mau nyari di FI, Farmakope Indonesia, carinya acetaminophen ya guys, jangan paracetamol. Nih, label indication, sama kayak tadi ya. Nih, untuk mengobati nyeri sedang sampai ringan sampai sedang, atau untuk demam. Sebagai antipyretik analgesik, nah ini bisa dipakai ya guys, definisinya ini. Terus ini dosisnya nih, oral, rektal 32-5 sampai 650 mg setiap 4 sampai 6 jam atau 1000 mg 3 sampai 4 kali per hari. Nah, ini ada nih, do not exceed 4 gram per day. Nah, ini dosis maksimal guys. Dosis maksimal dari paracetamol itu 4 gram per hari atau 4000 mg. Oke? Gitu. Jadi nanti bisa misalnya pasien dapat bisa dianalisis gitu loh guys. Cocok nggak frekuensi yang dikasih sama dosis yang dikasih itu udah sesuai apa belum sama pasien. Sini bahkan ada tabelnya kalau ya usianya sekian, dosisnya sekian, umurnya sekian, dosisnya sekian gitu. Nanti bisa kita sesuaiin. Ini sama kayak tadi nih, ada clearance creatinine. Kalau 10 sampai 50 berarti dikasihnya setiap 6 jam sekali. Kalau kurang dari 10 berarti setiap 8 jam sekali. Terus ini juga menjelaskan kayak farmakokinetika dari obatnya. Nih, adverse reaction, efek samping ya. Nih, bisa kemerahan di kulit, meningkatkan klorida, asam urat, glukosa, dan lain-lain. Ini biasanya dibutuhin juga efek samping. Ini drug interaction, minum paracetamol bisa interaksi sama obat apa aja, ini ada. Dosage form, berarti dosis yang tersedia di sediaan itu ada apa? Tablet 500 mg, kapsul 500 mg, elixir, liquid, cairan, nih larutan, sirup lah ya bahasa mudanya. Suppositoria itu yang dimasukin ke rektal itu ya guys. Tuh. Nih, bahkan pricingnya aja ada guys, bisa kunjungi drugstore.com. Nih, ada farmakokinetiknya nih kan. Farmakokinetik itu kayak ada dari absorpsi, metabolisme, ekskresi, nih, tes setengahnya berapa. Guys, lengkap sekali ya guys, bisa. Nah, ini baru daftar pusakanya dia, referensis. Itu guys, semoga videonya bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you have any question, just please comment down below. I will happily reply. Dan seperti biasa, semoga videonya bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.